Yo, balik lagi sama gue di channel Bro Martin. Dan ya, pada kesempatan hari ini ya saya akan update lagi untuk perihal Bitcoin. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoin, Ethereum, dan juga Cardano, teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini akan saya bahas untuk Bitcoin dan mungkin quick update untuk Cardano. Dan disclaimer dulu ya teman-teman, mungkin kan besok saya udah ada berangkat keluar kota gitu ya teman-teman. Saya nggak yakin bisa upload video. Kan saya keluar kota itu tanggal 8 sampai tanggal 14 baru pulang. Berarti saya bisa bikin video mungkin pada tanggal 15 lah ya. Itu kalau misalkan nanti waktu di luar kota saya nggak bisa bikin video. Tapi kalaupun nanti ya ternyata saya usahakan dan bisa, palingan videonya nggak bisa yang terlalu rapi kayak begini gitu ya. Nggak bisa rapi karena saya record di komputer. Palingan saya record lewat handphone aja gitu ya. Jadi sorry kalau misalkan saya nggak bisa upload video. Tapi kalaupun saya bisa upload video, mungkin tampilannya nggak bisa seenak seperti ini gitulah ya teman-teman. Oke, jadi pertama akan saya bahas dulu ya. Ini untuk USDT dominance aja dulu ya. Ini secara time frame hourly atau khususnya 1 jam. Jadi memang pembahasan saya di beberapa video yang lalu sudah info ya. Memang ini adanya pelemahan momentum. Kita bisa lihat di sini adanya pelemahan momentum seperti rounding atau pattern ya. Karena memang kita bisa lihat dia mencoba break dari resisten di box biru ini, nggak mampu gitu ya. Makin lama akhirnya dia turun gitu. Dan akhirnya dia testing nih di support kuatnya dia nih. Ya di box warna orange itu di sekitaran 6,79 sampai 6,89%. Dia sempat sedikit fake out ya, kemudian dia coba maintain dan akhirnya mampu bablas, ngepam kenceng, teman-teman. Tentu selalu saya ingatkan ya, walaupun memang adanya possible untuk dia bisa breakdown ke bawah, cuman tetap aja ini adalah support yang krusial. Bisa aja dia malah breakdown atau malah dia mantul keras gitu ya. Dan ya kita mendapati dia mantul keras berarti ya nggak bagus banget lah ya untuk si Bitcoinnya gitu ya. Bitcoinnya tertekan, bahkan support kuatnya juga udah jebol. Dan sekarang kalau misalkan kita perhatikan ya secara hourly khusus 1 jam nih untuk jangka pendeknya ya 1 jam. Ini kalau misalkan kita menggunakan indikator stochastic RSI ya secara time frame 1 jam, ini sudah masuk ke extremely oversold-nya nih. Ya, udah masuk ke extremely oversold-nya. Jadi memang kalau misalkan seperti ini contohnya ya, dia sudah masuk ke extreme oversold secara time frame hourly khususnya 1 jam. Memang adanya possible dia golden cross and then dia nge-spike naik dulu, berarti bisa diiringi juga dengan si USDT dominance ini ya, dia koreksi normal untuk bisa lanjut penguatan kembali. Tentu itu yang diwaspadai ya sama kita semua ataupun sama teman-teman sekalian gitu ya. Ini secara jangka pendek aja nih, time frame 1 jam. Dan kalaupun kita lihat lebih besar lagi time frame 4 jam. Nah, ini 4 jam sedangkan dia di extremely overbought nih. Ya, jadi kita kalau misalkan saya tarik ke samping aja, teman-teman. Ini lagi ngetes nih di highest terakhirnya dia nih. Ya, jadi kalau misalkan memang dia dead cross kemudian dia breakdown gitu ya, dia koreksi dulu ya, itu cukup baik lah untuk si Bitcoin. At least ini secara time frame 4 jam, jadi bisa aja koreksi lagi. Ya mendekati box biru atau EMA 21 dan 34. Tapi kalau memang dia kan kita bisa lihat nih, walaupun mana contohnya ya, saya akan coba sedikit gambarkan. Nah ini ya, ini time frame 4 jam guys. Ya dia udah masuk extremely overbought nih. Dia dead cross nih. Malah sideways di sini. Akhirnya dia membuat range, akhirnya masih lanjut naik lagi nih teman-teman ya. Jadi gocekan seperti ini yang perlu diwaspadai. Cuman untuk jangka pendeknya saya mungkin lebih lihat ke 1 jam aja. Dia masih adanya potensi untuk melanjutkan penguatannya menuju next target nih. Kalau dia kuat next target ke kisaran berapa di box warna kuning ini guys. Ya ini di highest-nya pada tanggal ini awal Juli sama 13 Juli teman-teman. Ya ini di sekitar 7,95 sampai 8%-an. Itu yang harus diwaspadai. So kalau ini skenario terjadi, maka untuk Bitcoin itu possible untuk bisa drop sedikit lagi lebih dalam lagi ya. Jadi itu mana ya tadi. Nah ya. Jadi ini adalah skenario buruk untuk Bitcoin yang benar-benar perlu kita antisipasi dan kita waspadai ya, kita sama-sama gitu ya. Nanti kan juga ada beberapa news event yang sangat penting di beberapa hari ke depan, so ya prepare for the worst gitulah ya. Jadi palingan kalaupun dia masih nge-spike naik, ini adalah area yang mungkin menurut saya bisa kena reject sebelum dia koreksi dan akhirnya Bitcoin lanjut naik dikasih napas gitulah ya. Ini untuk skenario buruk aja.
Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Nah, kalau secara daily time frame sebenarnya nggak bagus gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya. Dia udah breakdown dari range sideway-nya dia yang saya garisin dengan garis warna ungu, dan waktu close candle-nya pun ya, ini close candle-nya pun itu di bawah 19.000. Dia sekitar 18.700-an dolar, yang menandakan ya berarti support 19.000 itu nggak terlalu direspek gitulah ya. Bahkan dia mampu jebol ke bawah lagi. So kalau misalkan untuk skenario buruk pada USDT dominance itu benar terjadi ya, at least dia naik dulu nih ya. Naik dulu sebelum turun gitu ya, sebelum kena reject, berarti Bitcoin itu masih possible turun. Turun sampai kisaran berapa? Kalau kita lihat aja pada lowestnya, dia bikin shadow atau tail candle bagian lower candlenya di area bagian sini teman-teman. Ini masih possible gitu ya. Ini di sekitaran ya, let's say 17.500-an sampai 17.900 dolar, di sekitar range area situ yang benar-benar masih potensi. Ini masih potensi di hit sama si Bitcoin gitu ya. Jadi kalaupun skenario tadi terjadi, ya udah Bitcoin masih bisa lanjut turun ya, sampai dia di sini kemungkinan kena reject ya, baru nanti si Bitcoinnya bisa melanjutkan penguatannya kembali. Gitulah ya, kurang lebih seperti ini gambaran the worst case skenario nya. Jadi saya nggak ngomongin 13.000, saya nggak ngomongin 15.000 dolar, saya hanya ngomongin untuk terdekatnya aja. Kalau misalkan dia masih lanjut turun sebelum lanjut naik lagi, kira-kira ya perkiraannya di kisaran berapa sih bro gitu ya. Jadi bisa aja di sekitar area sini ya buat teman-teman. Jadi nggak terlalu berharap terlalu banyak lah, oh area sini langsung siap lanjut ngepam gitu ya, karena memang ada skenario lain kalau misalkan kita perhatikan pada USDT dominance-nya ya, untuk kita berhati-hati. Oke. Next ini untuk secara Bitcoin time frame 1 jam ya, jadi memang dia berkebalikan ya sama si USDT dominance. Secara stokastiknya dia di extremely oversold, sedangkan untuk Bitcoin time frame 1 jamnya ini extremely overbought ya. Jadi bisa untuk dia melanjutkan penurunannya atau koreksi dulu sambil merefresh nih stokastiknya secara time frame 1 jam. So kalau memang dia lanjut koreksi, let's say sebentar kayak gini ya, koreksi sambil ke sideway pelan gitu ya, dia bisa aja ngetes ke lowest terakhirnya dia nih di range kisaran sini. Ini di sekitar 18.500 sampai 18.600 dolar lah. Kisaran itu masih bisa digapai sembari secara time frame 1 jamnya ini mungkin refresh dulu lah ya ke bawah. Ya jadi memang ini masih possible terjadi ya untuk si Bitcoin secara time frame 1 jamnya. Kemudian kalau misalkan kita lihat time frame yang lebih kecil, time frame 30 menit juga extreme overbought gitu ya, dan dia sekarang ini lagi kepentok atau kejedot lah ya di EMA 21 nih ya, garis warna kuning ini dia kepentok teman-teman. Jadi kalau misalkan dia nggak mampu break atau close di atas itu ya, kurang lebih seperti inilah ya, kepentok terus turun ya. Jadi ini dia nggak mampu, selama dia belum mampu nih time frame 30 menit ya close di atas ini, bener-bener close candlenya gitu ya, dia masih potensi untuk dia bisa koreksi dulu, at least ngejar ke lowest terakhirnya dia. Tapi kalau misalkan dia mampu close di atas ini ya, ini masih possible untuk dia melanjutkan penguatannya kembali, ngetes next target di EMA 34 atau di sekitaran 18.900-an atau hampir dekat sekali dengan 19.000 dolar teman-teman ya. Sedangkan kalau misalkan kita lihat juga di area 19.000 ini, mana ya sebentar 15, ini ya. Di sekitar 19.000 ini adalah highest-nya dia. Yang terakhir ketika memang dia udah breakdown ya, kemudian dia pull back ke sana, kemudian masih mendapati rejection yang kuat. Nih, dipukul mundur lagi gitu. Jadi memang perlu sekali diperhatikan kalau memang jangka pendeknya dia mampu close di atas EMA 21, next target di sekitaran ya hampir dekat 19.000 itu perlu diwaspadai, karena memang bisa aja dia kena reject lagi untuk melanjutkan penurunannya ya teman-teman. Karena memang sekali lagi kalau memang ya, ini dalam tanda kutip ya, kalau memang penurunan di kisaran 19.000 itu direspek, benar-benar direspek banget, harusnya di area sini dia nggak kena reject, malah dia sideway kemudian lanjut naik lagi perlahan ya. Kurang lebih kayak gimana bro? Kurang lebih kayak gini gambarannya ya, ketika memang dia bablas ya, kemudian dia nyentuh lagi 19.000 nih ya, dia sideway kemudian dia masih bisa lanjutin penguatan berangsur-angsur pulih pelan-pelan gitu ya. Kalau memang kisaran 19.000 itu benar-benar direspek ya, benar-benar direspek. Jadi dia seperti fake out aja terhadap level 19.000, kemudian perlahan dia recover. Tapi di sini kita mendapati hal yang berbeda. Dia drop kemudian naik ya, mencoba reclaim lagi area 19.000 dan gagal, kemudian kena reject lumayan kuat, bahkan sampai 18.500 dolar ya. Jadi palingan area-area itu yang benar-benar perlu diperhatikan dan diwaspadai untuk si Bitcoin. Next ini sedikit update untuk Cardano ya. Ini time frame 4 jam aja, jadi quick update aja buat teman-teman.
Jadi terakhir kemarin juga sudah saya sampaikan di box biru ini dia lagi testing resisten kuatnya, plus kalau dari bantuan kakek Fibo itu ada golden ratio 0,5 ya. Itu adalah golden ratio karena memang berpotensi ya, istilahnya resist kuatnya lah kurang lebih ya ketika dia drop. Ya, kemudian dia naik mana ya? Nah, kemudian dia naik, di sini adanya potensi untuk dead cat bounce pattern di mana retracement 0,5 atau Fibo 50% itu menjadi area resisten yang cukup kuat dan cukup strong dibandingkan kita lihat juga sebelumnya ini menjadi area support and then menjadi potentially resistant. Dan di situ juga kemarin ada yang komen ya di kolom komentar video saya, itu kayaknya double top valid gak? Ya tentunya saya cuman bilang perhatikan dulu aja neckline-nya nih. Ya maksud saya neckline itu dekat-dekat di box warna hijau yang kemarin juga sudah saya sampaikan, itu adalah area neckline ya, dari kalau misalkan ini potensi double top gitu ya, neckline-nya diperhatiin dulu. Di situ juga ada EMA 21 dan 34 nih, adanya confluence of support. Kalau area situ jebol ya udah dia berpotensi untuk drop lebih dalam lagi gitu ya untuk ADA atau Cardano. So kalau misalkan dia masih ini ngejar koreksi lagi, mungkin kita bisa perhatikan untuk di lowest area terakhir dia atau swing low terakhir dia ini di sekitar 0,424 sampai 0,44 dolar ya untuk si ADA atau Cardano gitu ya. Jadi mungkin ya kalau misalkan Bitcoinnya masih lanjut tertekan, kemudian Cardano-nya masih lanjutin penurunan, ini bisa menjadi area yang kita semua perhatikan gitu lah untuk Cardano. Mungkin buat teman-teman yang kemarin ketinggalan ya kan, bisa mengakumulasikan kembali untuk ADA atau Cardano untuk menjelang nanti update-nya tanggal 22 gitu ya. Jadi memang adanya potensi dia masih drop ke kisaran sini dan membentuk yang namanya ini bottom ke-1 and then potentially bottom kedua atau double bottom gitu ya. Itu menjadi salah satu skenario yang bisa atau mungkin terjadi. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dia drop ke sini, oke. Kemudian dia naik, ya, kepentok dia mundur, turun lagi, koreksi lagi, and then potentially dia ngetes lagi nih, at least ke box warna biru. Nah, kalau misalkan dari area situ dia mampu break, ya next lagi di highest atau swing highest terakhirnya di kisaran 0,58 0,59 dolar. Jadi ini potentially double bottom untuk ADA atau Cardano untuk skenario yang bagusnya. Ya kurang lebih seperti ini gambarannya. Kalau memang dia masih dikasih turun lagi, ya box putih ini bisa menjadi salah satu alternatif area akumulasi ya buat teman-teman mungkin yang kemarin ketinggalan atau memang oke ini dikasih diskon lagi, ya udah mencoba untuk memanfaatkan momentum menjelang nanti update-nya pada tanggal 22. Tapi balik lagi ya, ini hanyalah sebuah outlook dan juga sebuah gambaran yang saya sampaikan, belum pasti benar, belum pasti tepat gitu ya, bisa aja saya salah. Balik lagi kalau misalkan kalian mau make decision, mau akumulasi ADA atau Cardano atau lain sebagainya, kalian analisa kembali gitu ya sebelum kalian make decision, sebelum kalian beli gitu ya, kalian analisa kembali ya sampai kalian yakin baru kalian putuskan gitu ya. Jadi saya hanyalah memberikan referensi dan gambaran aja, bisa aja saya salah. Itu aja menurut saya, semoga bisa membantu dan bermanfaat, dan sampai jumpa untuk ke next video. Salam profit.